Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa mata pisau egrek yang sangat tajam mudah patah bahkan setelah hanya beberapa kali panen? Kamu tidak sendirian. Di video ini kita akan bersama-sama menyelidiki secara mendalam alasan tersembunyi di balik masalah yang sangat menjengkelkan ini. Mengungkap bagaimana komposisi baja tertentu atau sudut pengasahan yang ekstrim dapat merusak umur pakai mata pisau egrek, meskipun pada awalnya terasa sangat tajam. Egrek adalah salah satu alat paling vital dalam panen kelapa sawit. Dengan mata pisau yang sangat tajam, egrek memudahkan pemotongan pelepah dan tandan buah yang tinggi, sehingga mempercepat kerja dan mengurangi tenaga yang dibutuhkan petani. Tanpa egrek yang berfungsi baik, proses akan bisa menjadi lambat, boros tenaga, dan bahkan berisiko bagi keselamatan pekerja. Namun, di lapangan banyak petani merasa frustasi karena mata pisau egrek yang baru diasah atau baru dibeli sering patah sebelum waktunya. Ketajaman ekstrim memang membantu memotong pelepah dengan mudah. Tapi jika material terlalu rapuh atau desainnya tidak seimbang, pisau egrek cepat retak atau patah saat menghadapi pelepah keras atau tandan yang berat. Akibatnya, petani sering mengganti pisau, menambah biaya, dan mengganggu kelancaran panen. Jadi, peran egrek bukan sekedar alat potong, melainkan penentu efisiensi panen, dan kegagalan mata pisau sebelum waktunya adalah sumber frustasi yang nyata yang perlu dicari solusinya. Sekilas pisau egrek yang super tajam terlihat sempurna untuk panen, tapi di balik ketajaman itu ada rahasia ilmiah, sifat baja, proses pengerasan, hingga sudut keasahan yang ternyata bisa membuat pisau rapuh. Jadi, semakin tajam bukan berarti semakin kuat. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana ilmu material menjelaskan fenomena ini. Setiap pisau egrek tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tapi juga komposisi baja yang menentukannya. Mari kita lihat peran unsur penting di dalam baja. Semakin tinggi kadar karbon, baja bisa diasah lebih tajam. Namun, kadar karbon tinggi juga membuat baja lebih rapuh dan mudah patah. Sebaliknya, baja karbon rendah lebih lentur, tapi tidak setajam baja karbon tinggi. Kromium menambah ketahanan terhadap berat dan meningkatkan kekerasan. Tapi, jika kadarnya terlalu tinggi, baja bisa menjadi terlalu keras dan kehilangan fleksibilitas. Kromium juga membantu pisau tetap tajam lebih lama. Mangan meningkatkan kekuatan dan ketangguhan baja. Ia membantu distribusi beban saat pisau digunakan. Kekurangan mangan bisa membuat baja lebih mudah retak. Nikel memberikan sifat tahan terhadap benturan. Ia menambah fleksibilitas sehingga pisau tidak mudah patah. Biasanya digunakan dalam baja paduan untuk menyeimbangkan ketajaman dan daya tahan. Molybdenium menambah kekuatan pada suhu tinggi. Unsur ini membantu pisau tetap stabil meski digunakan berulang kali. Ketajaman ekstrim biasanya datang dari kadar karbon tinggi dan pengerasan maksimal. Tapi ketahanan terhadap patah membutuhkan unsur paduan lain seperti nikel dan mangan untuk memberi fleksibilitas. Jadi, variasi kecil dalam komposisi baja bisa menentukan apakah pisau egrek akan tajam tapi rapuh atau tajam sekaligus tahan lama. Selain komposisi kimia, struktur butiran baja sangat mempengaruhi pada kinerja pisau egrek. Baja dengan butiran halus memiliki susunan yang lebih rapat. Distribusi tegangan menjadi rata, sehingga baja lebih tangguh dan tidak mudah patah. Sebaliknya, baja dengan butiran kasar memang lebih keras dan bisa diasah lebih tajam, namun sifatnya rapuh karena retakan lebih mudah menyebar di sepanjang batas butir. Disinilah konsep trade-off berlaku. Dalam teknik material, peningkatan satu sifat seringkali harus dibayar dengan penurunan sifat lainnya. Ketajaman ekstrim biasanya dicapai dengan kadar karbon tinggi, sudut asahan kecil, dan pengerasan maksimal. Hasilnya, pisau sangat tajam dan efektif memotong pelepah. Tetapi ketangguhan menurun, struktur baja menjadi rapuh, pisau egrek tidak tahan benturan atau tekanan samping, dan risiko patah meningkat saat pisau tersangkut atau digunakan berulang. Pisau egrek yang diasah tajam sekali mungkin bekerja sempurna di awal,
Tapi saat menghadapi pelepah keras atau tandan berat, retakan mikro bisa muncul dan akhirnya menyebabkan patah. Jadi, desain pisau yang ideal bukan hanya soal ketajaman. Petani membutuhkan pisau yang cukup tajam untuk efisiensi, sekaligus tangguh untuk bertahan lama. Keseimbangan inilah yang menentukan apakah pisau egrek akan jadi sahabat panen atau sumber frustasi. Ketika sebuah egrek memiliki tepi yang sangat tajam, sudut asahnya sangat kecil. Ujung pisau memang mampu menembus pelepah dengan mudah, tapi ada konsekuensi fisik yang tersembunyi. Pertama, distribusi gaya benturan. Saat pisau mengenai pelepah atau tandan, gaya tidak menyebar ke seluruh permukaan. Karena ujungnya sempit, gaya terfokus pada area yang sangat kecil. Akibatnya, tekanan lokal menjadi sangat tinggi. Tekanan tinggi ini bisa menyebabkan pengelupasan material atau chipping. Retakan mikro dapat muncul di batas butiran baja, terutama jika struktur logamnya rapuh atau terlalu keras. Dan jika retakan ini berkembang, pisau egrek bisa patah bahkan tanpa benturan besar. Inilah trade-off antara ketajaman dan ketahanan. Pisau egrek yang sangat tajam memang efisien memotong, tapi lebih rentan rusak. Sedikit lebih tumpul, distribusi gaya lebih merata, dan pisau egrek bisa bertahan lebih lama. Ketajaman ekstrim menciptakan titik lemah di ujung pisau egrek. Tanpa dukungan material yang tangguh, pisau egrek tajam justru lebih mudah rusak. Selain komposisi baja, ada faktor lain yang sangat menentukan umur pisau egrek: teknik penggunaan dan perawatan sehari-hari. Sudut pemotongan yang salah bisa jadi masalah besar. Jika pisau egrek digunakan terlalu miring atau dengan tekanan berlebihan, beban tidak terdistribusi merata. Pada bilah yang sangat tajam dan tipis, ini mempercepat munculnya retakan. Benturan dengan benda keras seperti tandan berat, batang, atau bahkan tanah berbatu memberi tekanan ekstrim pada ujung. Pisau egrek dengan desain rapuh akan lebih cepat patah. Gerakan kasar saat panen juga berbahaya. Benturan mendadak bisa menimbulkan pengelupasan material dan memperbesar resiko patah. Pengasahan berlebihan membuat tepi pisau semakin tipis. Memang lebih tajam, tapi ketangguhannya berkurang drastis. Penyimpanan yang buruk, terutama di tempat lembab, menyebabkan karat. Karat melemahkan struktur mikro baja sehingga pisau lebih rentan patah. Dan jangan lupa pemeriksaan rutin. Retakan mikro yang tidak terlihat bisa berkembang menjadi patahan besar. Pisau egrek bisa patah tiba-tiba saat digunakan. Desain bilah yang tipis dan keras memang tajam, tapi juga rapuh. Jika digunakan dengan teknik kasar, dirawat dengan caranya yang salah dan tanpa keseimbangan antara ketajaman dan ketangguhan, kelemahan bawaan pisau egrek akan semakin parah. Sebaliknya, dengan teknik yang benar dan perawatan rutin, bahkan pisau egrek yang rapuh sekalipun bisa bertahan lebih lama. Jadi, bukan hanya soal bahan dan desain, tapi cara kita menggunakan dan merawat pisau egrek akan menentukan apakah ia jadi alat panen yang efisien atau sumber frustasi di lapangan. Setelah memahami kelemahan pisau egrek yang terlalu tajam dan rapuh, mari kita lihat solusi praktis, jenis baja, sudut pengasahan, dan perawatan yang tepat. Pertama, pilihlah baja karbon sedang. Jenis ini cukup tajam, tapi lebih tangguh dibanding baja karbon tinggi. Baja paduan dengan kromium dan nikel juga sangat direkomendasikan. Selain tahan karat, baja ini lebih fleksibel dan tidak mudah patah. Sebaliknya, hindari pisau dari baja karbon tinggi murni tanpa paduan tambahan. Meski tajam, biasanya pisau seperti ini rapuh dan cepat rusak. Sudut pengasahan terbaik ada di kisaran 20 hingga 25 derajat. Ini kompromi ideal antara ketajaman dan daya tahan. Sudut lebih kecil di bawah 15 derajat memang menghasilkan ketajaman ekstrim, tapi cepat rusak.
sedangkan sudut lebih besar di atas 30 derajat lebih tahan lama, namun terasa lebih berat saat memotong. Lakukan pengasahan rutin, tapi jangan berlebihan. Cukup jaga ketajaman stabil tanpa terlalu menipiskan tepi. Periksa retakan mikro secara berkala, terutama setelah pisau egrek mengenai lepah yang keras. Simpan pisau egrek di tempat yang kering, jauh dari kelembapan, untuk mencegah karat. Dan yang tak kalah penting, gunakan teknik memotong yang benar. Hindari benturan langsung dengan tandan bercangkang keras. Dengan memilih baja karbon sedang atau baja paduan, mengasah pada sudut sekitar 20 hingga 25 derajat, serta merawat pisau dengan penyimpanan dan pemeriksaan rutin, pisau egrek akan tetap tajam sekaligus lebih tahan lama. Produsen modern bahkan sedang mengeksplorasi baja paduan khusus dan perlakuan panas lanjutan untuk menyeimbangkan ketajaman ekstrim dengan ketangguhan yang lebih baik. Dengan cara ini, pisau egrek masa depan bisa lebih tetap tajam, namun tidak mudah patah. Sekarang kita sudah tahu, pisau egrek yang super tajam ternyata punya sisi rapuh yang sering bikin frustasi. Tapi pengalaman setiap petani berbeda-beda. Bagaimana dengan pengalamanmu? Pernahkah pisau egrekmu patah sebelum waktunya? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, karena diskusi kita bisa jadi pelajaran berharga untuk semua. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan wawasan lain seputar kinerja alat panen dan tips praktis yang bisa membuat pekerjaan lebih efisien. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama dan siap menyambut konten menarik berikutnya.